Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena pada pagi hari ini kita boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami akan membaca firman. Kami mohonkan Tuhan bersabda dan berfirman di tengah-tengah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Semua kami dimampukan mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang diberitakan. Berkati Bapak Ibu, Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu, semua kami yang beribadah dari dalam rumah kami atau dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Di sana tertulis, mari kita baca sama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan secara keseluruhan dalam pasal 15. Konteksnya adalah ketika ada satu perdebatan yang berkaitan tentang apakah orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka hidup dalam satu komunitas orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, apakah orang-orang non-Yahudi itu harus disunat dan hidup mereka harus mengikuti peraturan-peraturan Musa. Nah, ini persoalannya. Itu sebabnya dijelaskan di sana pasal 15 misalnya ayat 1. Di sana dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Nah, kemudian ayat 2 mengatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, itu dia. Kemudian lagi muncul lagi di ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini yang menjadi soal. Padahal kita tahu bersama, dan Paulus mengajarkan hal ini berulang kali dalam surat-suratnya di kemudian hari setelah peristiwa ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat itu. Yesus Kristus itu adalah yang menggenapi seluruh hukum-hukum Musa. Nah, oleh sebab itu memang pandangan berbeda dengan orang-orang Yahudi yang sudah percaya ini. Nah, hal itu yang membuat Paulus dan Barnabas berkeras menolak apa yang mereka ajarkan, bahwa sunat dan hukum Musa itu dapat menyelamatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah perdebatan itu, maka pada akhirnya dikatakan ayat 19, "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah." Artinya bahwa
para murid, para rasul mau mengajarkan dan menegaskan, jangan mempersulit orang-orang non-Yahudi yang percaya, yang baru percaya kepada Allah, yang baru percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan mempersulit, ini maksudnya jangan persoalkan lagi tentang persoalan sunat, persoalan mereka harus hidup menurut hukum Musa, karena para rasul dan orang-orang para murid memahami dengan benar bahwa benar Yesus Kristus itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu, dan kita tahu Yesus mengajarkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan hukum Taurat itu, maka Tuhan Yesus hanya mengatakan hukum yang utama dan yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu yang harusnya hidup. Maka ketika orang melakukan hal itu, sudah terkumpullah semua aturan-aturan hukum Taurat itu di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pembelajarannya dalam kehidupan kita? Pada saat ini kita berada dalam situasi dunia, kita hadir di dalam dunia ini, kita diutus, lalu kemudian firman Tuhan mengajarkan kita menjadi garam dan terang. Lalu dalam pengutusan itu, maka firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita. Mari dengarkan baik-baik ini bagian ini. Jangan mempersulit orang lain mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu melalui hidupmu. Nah, ini dia yang menarik. Mengapa firman Tuhan katakan demikian? Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diutus di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Lalu firman Tuhan juga mengatakan supaya kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain, dapat dilihat oleh orang lain, menjadi contoh dan teladan, menjadi garam dan terang melalui seluruh perilaku hidup kita, perbuatan perkataan kita, maka orang dapat mengenal siapa sesungguhnya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan mempersulit orang lain untuk mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa hal yang dapat dikatakan bahwa kita mempersulit? Misalnya, kita rajin beribadah, ya. Kita orang rajin beribadah, lalu kemudian kita dikenal sebagai orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perilaku hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana orang akan mengenal Yesus melalui hidup kita kalau perilaku hidup kita tidak memperlihatkan bahwa Kristus hadir dalam diri kita? Padahal kita tahu bahwa salah satu kehadiran kita di dalam dunia ini mencerminkan kehadiran Kristus melalui perbuatan-perbuatan kasih kita. Tetapi yang ada di dalam diri kita adalah berpikir yang tidak baik tentang tetangga kita, tentang orang-orang di sekitar kita, perbuatan kita orang berbagi kasih di dalam hidup ini, kita pelit, tidak mau berbagi, kita hanya simpan untuk diri kita sendiri. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam RT, RW kita, kecamatan kita, desa, dusun kita, kampung kita, oh ya, orang Kristen, tapi mereka tidak melihat, ya, pengikut Kristus. Tapi apa yang ia contohkan, apa yang ia berikan teladan, tidak ada. Akhirnya orang sulit untuk mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebaliknya, kalau di dalam hidup ini, kita menjalani hidup ini dengan hidup berbagi, dengan orang lain, kita mengasihi, kita peduli dengan orang lain, kita memperlihatkan bagaimana Kristus mengajar kita itu untuk mengampuni, bagaimana Kristus mengajar kita untuk senantiasa berpikiran positif dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, maka orang akan mengenal dan mengetahui itu pengikut Kristus dan yang ia lakukan adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, itu dia. Orang mengenal Kristus melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Ucapan kita adalah ucapan yang memberkati. Sehingga orang katakan, oh, kalau bertemu dengan bapak itu, ibu itu, ucapannya itu baik sekali ya. Orangnya ramah sekali. Oh ya, benar. Kenapa? Karena Tuhannya ajarkan demikian. Ah, itu dia. Atau orang bisa bertanya dengan kita, kenapa bapak begitu baik? Dan di situ kita punya kesaksian untuk menyampaikan, karena Tuhan saya Yesus Kristus ajarkan saya untuk senantiasa berbuat baik. Itu dia. Jadi jangan persulit orang lain mengenal Tuhan Yesus melalui pribadi kita. Jadilah surat Kristus yang terbuka.
agar orang mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu pribadimu. Bagaimana dengan keluargamu? Oh, itu keluarga Kristen. Tapi tiap hari bertengkar terus, ribut terus dalam rumah. Suami istri, orang tua anak-anak. Oh, tetangga kanan kiri dengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen dapat menjadi teladan? Bagaimana kita dapat menjadi contoh kalau yang kita tunjukkan dalam hidup ini seperti itu? Tapi sebaliknya, kalau orang melihat bahwa oh itu rumah tangga Kristiani, akur sekali suami istri itu. Orang tua anak-anaknya mengasihi orang tuanya mengasihi anak-anaknya. Coba lihat, mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sehingga orang mungkin akan bertanya juga, kenapa kalian bisa menjadi rumah tangga yang akur? Kesempatan bersaksi untuk mengatakan, karena Tuhan saya mengajarkan saya untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia ini, dalam rumah tangga saya, supaya dan hal itu membuat kami hidup akur, hidup damai satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga ketika engkau berada di tempat kerjamu, dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutusmu, mari biarkan orang lain mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu, melalui perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu, perilaku hidupmu. Mari tunjukkan itu. Sehingga sungguh engkau tidak mempersulit orang lain untuk mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau membuka satu jalan sehingga orang lain dapat mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu. Selamat memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus melalui keluargamu, melalui pribadimu, melalui seluruh perilaku hidupmu. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Teguhkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara, Bapak, Ibu, jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, sembuhkan, pulihkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup pekerjaan pelayanan kami. Kami mohonkan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.